Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dasa Ismaya, NIM A4102000153, kelas D dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP UNS. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat oleh Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Wadi Surya Ningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara lahir di Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta pada 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta 26 April 1959 pada umur 69 tahun. Ki Hajar Dewantara adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau adalah pendiri perguruan taman siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara mempunyai 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo yang berarti di depan memberi contoh, Ing Madya Mangun Karso yang berarti di tengah memberi semangat, dan Tut Wuri Handayani yang berarti di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada 28 November 1959. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Salah satu semboyannya, yaitu Tut Wuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah satu nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara, dan juga potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 pada edisi 1998. Ki Hajar Dewantara melihat manusia lebih pada sisi kehidupannya. Ki Hajar Dewantara melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologisnya. Menurutnya manusia memiliki daya jiwa, yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada suatu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan, sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta dan kurangnya memperhatikan pengembangan olah karsa dan rasa. Jika berlanjut terus, akan menjadikan manusia kurang humanis dan manusiawi. Ki Hajar Dewantara sendiri dengan mengubah namanya ingin menunjukkan perubahan sikapnya dalam melaksanakan pendidikan, yaitu dari Satrio Pinandita ke Pinandita Satria, yaitu dari pahlawan yang berwatak guru spiritual ke guru spiritual berjiwa kesatria, yang mempersiapkan diri dan peserta didik untuk melindungi bangsa dan negara. Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dan kepribadian dan kerohanian. Baru kemudian menyiapkan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik adalah fungsinya sebagai model keteladanan, kemudian sebagai pengajar. Suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cinta kasih, dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya. Pendidikan hendaknya membantu peserta didik menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental, dan spiritual. Pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual
sebab akan memisahkan dari orang kebanyakan. Pendidikan hendaknya memperkaya setiap individu, tetapi perbedaan individu harus tetap dipertimbangkan. Pendidikan hendaknya memperkuat rasa percaya diri, mengembangkan harga diri. Setiap orang harus hidup sederhana, dan guru hendaknya rela mengorbankan kepentingan pribadinya demi kebahagiaan para peserta didiknya. Metode yang sesuai dengan sistem ini adalah sistem Among, yaitu pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh. Guru yang efektif memiliki keunggulan dalam mengajar dalam hubungan dengan peserta didik dan anggota sekolah dan pihak lainnya. Akar pendidikan Ki Hajar Dewantara menempatkan kemerdekaan sebagai syarat dan juga tujuan membentuk kepribadian serta kemerdekaan batin bangsa Indonesia, agar peserta didik selalu kokoh berdiri membela perjuangan bangsanya. Hal itu dikarenakan kemerdekaan menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan. Maka sistem pengajaran haruslah berfaedah bagi pembangun jiwa dan raga. Untuk itu, di mata Ki Hajar Dewantara, bahan-bahan pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup rakyat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.